Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberkahi langkah kaki kita, dan memberkahi perjalanan menuntut ilmu kita. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menghadirkan tahsin pada isti'adzah. Isti'adzah artinya mengucapkan pertolongan atau mengucapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Lafaz isti'adzah ada berbagai macam lafaz. Ada beberapa macam lafaz yang sahih yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz yang paling masyhur atau lafaz yang paling terkenal dan banyak diamalkan oleh para ulama ahli qiraah ketika akan memulai bacaan Al-Qur'an mereka, maka adalah lafaz yang cukup populer bahkan bagi kita sekalian, yaitu mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim jelas ini bukan bagian dari ayat Al-Qur'an. Adapun bagian dari ayat Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah atau memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini adalah bukan ayat Al-Qur'an. Namun demikian, walaupun bukan bagian dari ayat Al-Qur'an, ketika seseorang hendak membaca Al-Qur'an, maka lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim juga tetap berhak untuk diucapkan atau dilafazkan dengan sempurna memenuhi kaidah tajwid. Kenapa? Karena ini sebagai bagian dari bentuk adab kita dalam membaca Al-Qur'an, di mana membaca isti'adzah dengan jahar dan mengikuti ketentuan dalam membaca Al-Qur'an, yakni dengan mengamalkan tajwidnya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya yang benar, kemudian yang kedua memberikan hak-hak huruf, dan yang terakhir adalah memberikan mustahak huruf tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf awalnya adalah huruf hamzah, keluar dari pangkal tenggorokan, ya, di atas dada. A tepatnya adalah tempat atau letak dari pita suara kita. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf hamzah a, i, u, maka pasti di sini akan ada getaran. Pita suara kita bergetar. A. Kemudian hamzah memiliki sifat terqiq atau tipis, di mana ketika kita mengucapkan huruf-huruf tipis, maka lidah kita tidak boleh tegang. Lidah kita tertahan di dasar mulut. Jadi kalau misalkan ini mulut, ya, ini lidah kita, maka lidah kita di dasar mulut rileks. A. Tidak menegang, mengangkat. A. Atau A. Dan terbukanya mulut juga tidak perlu terlalu lebar. Ya, cukup sedikit saja. Yang penting ada space, ada ruangan antara rahang atas dengan rahang yang bawah. A. Dan sebagian masyayikh atau sebagian guru-guru kami mengatakan cara mengucapkan huruf-huruf tipis ketika fathah adalah dengan tetap tersenyum. Jadi tersenyum terlebih dahulu, kemudian dibuka A. Seperti itu. Silakan dilatih di depan cermin atau di depan kawan sahabat sehingga bisa saling mengoreksi. Kemudian huruf yang keduanya adalah ain. Ain dekat dengan hamzah letaknya. Kalau hamzah itu di pangkal tenggorokan, ain ada di tengah tenggorokan. Kalau laki-laki biasanya ada jakun. Nah, di sini ada katup, ya, katup ke belakang yang kalau kita tekan ke belakang maka akan mengeluarkan huruf ain. A. Kalau ditekan ke belakang, ta, ain. Bukan dari hidung. Ada sebagian pembaca Al-Qur'an baca ain dari hidung, sehingga suaranya menjadi Cirinya bagaimana? Cirinya adalah menutup hidung kita. Jika kita menutup hidung kita, suaranya sempurna, misalnya seperti A,
maka dia tidak dari hidung. Tapi kalau kita tutup hidung kita, suaranya tertahan, maka dia berarti masih mengandalkan suara hidung untuk mengeluarkan huruf ain. Bagaimana caranya agar tidak mengeluarkan huruf ain dari hidung? Maka ketika katup kita ditekan, ketika katup epiglotis yang ada di tengah tenggorok tekan ke belakang, ketika berharokat mesti dilepas sempurna. Contoh, a, ai, au. Tidak ditahan, a, ai, au. Kenapa kemudian bisa mengalir melalui rongga hidung? Karena biasanya ditahan. Ditahan, ditekan, isi katupnya tidak terlepas. A, ai, au. Seperti itu. Dan huruf ain merupakan huruf tipis, huruf tarkik. Sama seperti huruf hamzah. Cara mengucapkannya sedikit tersenyum. Kemudian dibuka, a. Dhammah, au. A'u, a'u, bukan a'u, atau menjadi hamzah dua-duanya, a'u, atau juga menjadi ain dua-duanya, a'u. Tapi yang pertama hamzah, a, ain, au. Kemudian yang namanya dhammah, ini mesti selalu memonyongkan bibir. Bukan au, tapi au. A'u, a'u. Begitupun dengan huruf berikutnya, dzal. A'udzu. Dzal, cara mengeluarkannya dengan menjulurkan lidah kita, mengeluarkan ujung lidah kita sedikit dari mulut, dikeluarkan sedikit, kemudian digesekkan dengan gigi seri atas. Jadi kalau ini gigi seri atas, ini lidah keluar sedikit. Nah, begini posisinya, keluar sedikit, digesek. Dza, zi, zu. Hati-hati udaranya tidak berhembus deras menjadi dza, zi, zu. Tapi biasa saja, dza, zi, zu, dan tidak perlu ditahan suaranya menjadi dza, zi, zu. Tidak perlu. Jadi biasa saja, rileks, dialirkan suaranya karena dia huruf rakhawah, huruf yang mengalir. Dza, zi, zu. Zal juga huruf tipis, maka cara mengucapkannya hati-hati, tertukar dengan huruf dha. Karena zal dengan dha ini perbedaannya hanya masalah tebal tipisnya saja. Sehingga cara mengucapkannya, a'udzu. A'udzu. Hati-hati menjadi a'udzu. Kemudian ba, letaknya mempertemukan antara dua bibir atas dengan yang bawah. Membenturkan antara bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Ba, bi, bu. Bagaimana ketika kasrah? Kasrah selalu menarik rahang. Kemudian ba huruf tipis, maka ditarik sambil tersenyum, rahang ditarik ke bawah, kemudian tersenyum. Dibuka, bi, jadi bukan b, bukan b. Sebagian orang baca, a'udzubil, billah, bil, bi, billah. Kemudian lam dibuka. Lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit, bil seperti huruf L dalam bahasa Indonesia. Kemudian dibuka billah, tidak billah. Tapi sambil masih tersenyum karena semua ini huruf tipis. Hamzah huruf tipis, ain huruf tipis, dzal huruf tipis, ba juga huruf tipis, dan lam pada lafadz Allah di sini juga diucapkan dengan tipis. Jadi tipis semua. A'udzu billah, bukan billah, 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 la, bukan la. Hati-hati juga karena ingin menipiskan akhirnya berlebihan menjadi imalah atau menjadi miring di antara a dan e menjadi billah, bukan billah tapi billah. A tapi a-nya tipis. Billahi, ha letaknya sama dengan hamzah di pangkal tenggorokan, ya, dia juga di pita suara tapi tidak digetarkan sambil menutup pita suara, hanya digetarkan saja sambil menghembuskan udara. Jadi sambil menghembuskan udara, ini huruf ha. Ha. Mirip sekali dengan huruf H dalam bahasa Indonesia, hanya ada beberapa kekhususan saja sedikit. Hati-hati menjadi hilang, billahi. Hati-hati kita mengucapkannya menjadi billahi. Ucapkan billahi. Jadi kalau kita mengucapkan dari awal, kurang lebih a'udzu billahi, a'udzu billahi. Kemudian mim sama dengan ba, yakni mempertemukan antara bibir atas dengan yang bawah. Mi. Kemudian nun, mirip sekali dengan huruf N dalam bahasa Indonesia. Na, yang penting jangan tebal menjadi no. Karena setelahnya huruf shin. Nah, huruf shin ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Caranya adalah dengan mengangkat tengah lidah. Sama dengan mengucapkan huruf Y atau huruf J dalam bahasa Indonesia.
Y, J, begitu cara mengucapkan huruf shin. Kalau Y ditekan, kalau J dibenturkan, kalau shin itu di antara Y dengan J, kemudian dihembuskan udara yang deras sehingga udara menyebar di dalam mulut kita. Shh, shh. Tidak perlu memonyongkan bibir karena huruf shin tidak ada kaitan dengan bibir. Misalnya dengan mengucapkan shh, jadi tidak perlu memonyongkan. Biasa saja shh, shh. Tapi kalau bibir kita bergerak sedikit, selama tidak sampai monyong tidak apa-apa. Jadi setelah billahi kemudian mina, mina diucapkan tipis bukan mino tapi mina, dan langsung bertemu dengan shin, minash. Shin ini bertasydid sehingga diucapkan dua huruf. Yang pertama sukun, minash. Yang kedua fathah, syai. Langsung bertemu dengan huruf ya yang sukun. Shin fathah bertemu dengan ya sukun, cara mengucapkannya sama dengan mengucapkan syai dalam bahasa Indonesia. Mengucapkan huruf y. Syai bukan menjadi i menjadi syai atau menjadi e menjadi syai, tapi menjadi huruf y, syai. Jadi kalau kita ucapkan minasyai, minasyai, bukan minasyai atau minasyai atau minasyai, bukan seperti itu, tapi minasyai, minasyai, seperti itu. Kemudian setelah huruf ya ada huruf to. Huruf to cara mengucapkannya sama dengan mengucapkan huruf T dalam bahasa Indonesia. Hanya pangkal dan sebagian tengah lidah kita ketika mengucapkan huruf to ini menegang dan terangkat mendekat ke arah langit-langit, sehingga suara huruf to menjadi tebal dan terasa sekali gema yang memenuhi mulut kita. To, to, to. Jadi bukan ta, ta. Kenapa? Karena dia huruf yang tertutup, huruf itbaq. To, mulut tidak perlu dibuka terlalu lebar. To, bukan to. Atau karena kita ingin menebalkan huruf to, suaranya menjadi ke dalam menjadi to, to. Bukan. Suara tetap dikeluarkan, bukan dimasukkan ke dalam mulut kita. Tapi dikeluarkan, hanya saja proses keluarnya suara, kalau ini mulut ya, proses keluarnya suara tidak langsung. To, tidak langsung seperti itu, tapi dilempar dulu seolah-olah ke langit-langit. Jadi suara yang ini yang mengakibatkan terjadinya gema. To. Jadi proses aliran suara seperti itu. To, dilempar ke langit-langit. Kalau huruf-huruf tipis, maka dia mesti merayap di atas lidah kita. A, ba, ta. Kalau huruf-huruf tebal, maka dia mesti dilempar dulu ke langit-langit. To, sehingga tebal dan ada gema yang memenuhi mulut kita. Di antara kekhasan dari huruf to adalah kuat, sehingga cara mengucapkannya mesti dibenturkan. To, bukan o. To, ini tidak membentur. To, membentur. Juga tidak ada udara yang mengalir deras seperti pada huruf ta. Kalau ta ada udara, ta, ti, tu. Walaupun ta ini kuat, tapi ada udara yang berhembus ketika kita mengucapkannya. Adapun huruf to, maka tidak ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya, sehingga bukan diucapkan menjadi to. Bukan to, tapi to, kering. To, kuat, kemudian jelas tidak ada hembusan udara. Jadi cara mengucapkannya kurang lebih minasyaiton, minasyaiton. Bukan dengan memonyongkan bibir menjadi to. Perhatikan. Cara mengucapkannya bukan dengan to, tapi to. Jadi kalau kita letakkan jari kita ya di sini, maka jari kita tidak akan bergerak maju. Maju seperti mengucapkan dhammah. Perhatikan. To. To, bukan to, tapi to. Kurang lebih seperti itu cara mengucapkan huruf to. Kemudian setelah huruf to ada huruf nun. To-nya dibaca panjang seperti pada kata billah. Billahi syaitoni, panjang. Kemudian nun, ni, tadi sudah kita bahas sama dengan huruf N dalam bahasa Indonesia, dan cara mengucapkan kasrah sama dengan cara mengucapkan kasrah pada bi. Di ni, bi, billahi syaitoni. Kemudian bertemu dengan huruf ra. Ini huruf ra
Ini huruf yang mirip dengan bahasa Indonesia, tapi sebetulnya tidak ada dalam bahasa Indonesia karena karakternya agak berbeda dengan huruf R dalam bahasa Indonesia. Juga karakter huruf Ra dalam bahasa Arab tidak sama dengan karakter huruf R dalam bahasa Inggris. Huruf R dalam bahasa Inggris ini tidak ada getaran pada lidah kita sehingga suaranya mirip dengan W ya, an hour misalnya, an hour. Jadi seperti orang yang cadel. Adapun dalam bahasa Indonesia, huruf R ini getarannya justru sangat banyak sekali, sangat tampak sekali, sangat jelas sekali. R. Lalu bagaimana dengan huruf Ra dalam bahasa Arab? Jadi seolah-olah huruf Ra dalam bahasa Arab ini adalah pertengahan antara R dalam bahasa Indonesia juga antara R dalam bahasa Inggris. Kemudian di antara karakteristik yang lain dari huruf Ra dalam bahasa Arab adalah di mana huruf Ra kadang mengalami pengucapan yang tebal atau tafkhim, Ra, bar. Juga kadang mengalami pengucapan yang tipis, ri, ir. Kapan Ra tebal, kapan Ra tipis? Untuk memudahkannya, Ra tebal bila berhubungan dengan fathah atau dhammah, dan Ra tipis bila berhubungan dengan kasrah. Pada syaitanir rajim, maka jelas Ra-nya bertasydid dan kemudian dia fathah. Sehingga Ra-nya dibaca tebal. Ingat, yang tebal adalah Ra-nya bukan Nun-nya. Sebagian orang bacanya menjadi Nur, syaitanir. Padahal yang tebal adalah Ra-nya bukan huruf yang sebelumnya, yakni huruf Nun. Sehingga Nun-nya harus tetap dibaca tipis, harus tetap dijaga ketipisannya. Misalnya, syaitani Ra sama seperti to, huruf Ra tebal tapi tidak memonyongkan bibir. Perhatikan. Syaitanir Ra, bukan nirro, tapi nirra. Bukan niru, bukan monyong, tapi tertahan mulut kita, cukup dibuka saja. Ra. Syaitanir rajim. Ra. Jadi bukan ro, melainkan cukup dibuka saja. Ra. Syaitanir rajim. Kemudian bertemu dengan huruf jim. Jim ini sama dengan huruf J dalam bahasa Indonesia. Ya. Ja, ji, ju dipanjangkan. Jim. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat karena dia di akhir kalimat. Yang terpenting kita mengucapkannya secara konsisten dalam sekali baca. Dan akhirnya ditutup dengan huruf mim, yakni huruf M dalam bahasa Indonesia. Dan huruf mimnya mesti jelas bukan menjadi eb. Misal, syaitanir rajim. Nah, ini belum mim, ini ib, ya. Juga tidak usah ditahan terlalu lama menjadi syaitanir rajim. Tidak perlu, cukup syaitanir rajim. Sudah cukup. Belakangnya sedikit saja karena mim ini huruf pertengahan. Ketika sukun tidak terlalu panjang, juga tidak singkat diucapkannya. Sehingga kurang lebih ucapan isti'adzah yang insyaallah baik adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.